Halo, apa kabar? Semoga hari ini masih ada energi, masih ada harapan, dan yang paling penting, masih ada rasa penasaran buat mikir lebih jauh soal hidup. Pernah nggak sih kita ngerasa capek banget ngejar uang? Kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, lembur, tapi rasanya uang selalu habis duluan, datang sebentar, lalu pergi. Dan di titik itu, banyak orang akhirnya menyimpulkan satu hal, masalah hidup ini cuma satu, kurang uang. Padahal, kalau dipikir-pikir lebih dalam, mungkin masalahnya bukan di uangnya. Di video ini, kita bakal ngobrol santai tapi jujur tentang satu hal yang jarang dibahas orang, tapi diam-diam justru jadi pembeda antara orang yang terus ngejar uang dan orang yang uangnya datang sendiri. Bukan soal nominal, bukan soal gaji, bukan soal investasi yang kelihatan canggih, tapi soal aset yang sering diremehkan, padahal efeknya jauh lebih panjang dari sekedar uang. Kalau dengar kata aset, kebanyakan orang langsung mikirnya satu arah, rumah, tanah, emas, saham, kripto. Semuanya bentuk fisik atau angka di layar. Dan gak salah, itu memang aset. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti di situ. Seolah-olah aset cuma sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa dibangun. Coba perhatikan satu pola sederhana. Ada orang yang gajinya biasa saja, tapi hidupnya makin kesini makin longgar. Sebaliknya, ada juga yang penghasilannya besar, tapi tiap bulan tetap ngos-ngosan. Padahal sama-sama pegang uang. Bedanya bukan di jumlah uang, tapi di aset tak kasat mata yang mereka miliki. Aset ini nggak bisa langsung dilihat, nggak bisa dipamerkan di media sosial, nggak bisa langsung diuangkan hari ini. Tapi justru dari sinilah uang mulai mengalir. Bayangkan dua orang dengan titik awal yang hampir sama, usia sama, pendidikan mirip, gaji awal juga nggak jauh beda. Orang pertama tiap pulang kerja, habis buat istirahat dan hiburan. Nggak salah, manusiawi. Orang kedua, pulang kerja juga capek, tapi dia nyisihin 1 jam. Bukan buat cari uang tambahan, tapi buat ngumpulin sesuatu. Bukan uang, pengetahuan, relasi, cara berpikir, keahlian kecil yang terus diasah. Awalnya nggak kelihatan hasilnya, nggak ada uang ekstra, nggak ada perubahan gaya hidup, bahkan mungkin terlihat ketinggalan. Tapi 5 tahun kemudian, jaraknya mulai kelihatan. Yang satu masih ngejar uang, yang satunya mulai dipanggil uang. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia membangun aset yang membuat uang datang sendiri. Aset pertama ini sering dianggap klise, padahal dampaknya nyata. Cara berpikir, bukan motivasi kosong, bukan kalimat afirmasi, tapi pola melihat masalah dan peluang. Orang yang aset utamanya uang akan selalu bertanya, dapat duit dari mana? Orang yang asetnya cara berpikir, bertanya, masalah apa yang bisa diselesaikan? Dan di dunia nyata, uang selalu mengikuti orang yang bisa menyelesaikan masalah. Coba lihat sekeliling, kenapa ada profesi yang terlihat biasa, tapi penghasilannya bisa tinggi? Bukan karena gelarnya, tapi karena dia punya sudut pandang yang lebih tajam dibandingkan orang lain di bidang yang sama. Cara berpikir ini nggak dibeli, nggak diwariskan, tapi dibangun pelan-pelan dari kebiasaan mengamati, belajar, dan menganalisis. Dan inilah aset yang sering diremehkan karena hasilnya nggak instan. Ini aset yang nilainya sering baru terasa ketika sudah hilang. Reputasi. Di era sekarang, kepercayaan itu mata uang yang mahal. Orang nggak cuma beli produk, orang beli rasa aman, orang beli keyakinan. Makanya, ada orang yang sekali ngomong langsung dipercaya. Ada juga yang harus jelasin panjang lebar tapi tetap diragukan. Bedanya bukan di kata-kata, tapi di rekam jejak. Reputasi yang baik membuka pintu tanpa harus mengetuk keras. Peluang datang bukan karena diminta, tapi karena direkomendasikan. Dan menariknya, reputasi ini dibangun dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Konsistensi, tanggung jawab, cara bersikap. Ini aset yang kalau sudah kuat, uang akan mengejar. Banyak orang punya skill, tapi sedikit yang punya skill yang relevan dan dibutuhkan. Di sini bukan soal seberapa banyak skill yang dikuasai, tapi seberapa dalam dan seberapa tepat. Dunia nggak bayar orang yang serba bisa. Dunia bayar orang yang bisa menyelesaikan satu hal dengan sangat baik. Skill yang tepat, di waktu yang tepat, di masalah yang tepat, itu aset. Dan begitu aset ini terbentuk, uang nggak perlu dikejar mati-matian. Dia datang sebagai konsekuensi. Sampai di sini, mungkin mulai terasa satu pola. Uang itu hasil, bukan pondasi. Yang jadi pondasi justru aset-aset tak terlihat. Cara berpikir, reputasi, keahlian. Coba renungkan sebentar. Selama ini, aset apa yang sebenarnya sedang dibangun dalam hidup?
Kalau kita jujur, sistem hidup kita dari awal memang membiasakan satu hal, fokus ke hasil cepat, nilai, ranking, gaji, angka. Jarang sekali ada yang mengajarkan cara membangun aset jangka panjang. Di sekolah, yang dihargai adalah siapa yang cepat menjawab. Di dunia kerja, yang diapresiasi adalah siapa yang cepat selesai. Di media sosial, yang viral adalah siapa yang cepat kelihatan sukses. Masalahnya, aset sejati tidak tumbuh cepat. Ia tumbuh diam-diam. Dan karena tidak terlihat, banyak orang merasa nggak ngapa-ngapain, padahal sebenarnya sedang menanam. Ini yang bikin banyak orang nyerah di tengah jalan. Bukan karena aset itu tidak bekerja, tapi karena efeknya memang tertunda. Kerja keras itu penting, tidak ada yang menyangkal. Tapi kerja keras tanpa aset itu seperti lari di treadmill. Capek, keringatan banyak, tapi tetap di tempat. Sebaliknya, kerja yang dibangun di atas aset terasa berbeda. Orang dengan aset cara berpikir yang matang, tidak sibuk mengajarkan semuanya sendiri. Dia memilih mana yang berdampak. Orang dengan aset reputasi, tidak perlu membuktikan diri setiap hari. Kepercayaan sudah bekerja untuknya. Orang dengan aset keahlian yang tepat, tidak perlu perang harga. Nilainya sudah jelas. Di titik ini, uang bukan lagi tujuan utama. Uang hanya efek samping. Banyak orang salah paham soal koneksi. Dikira harus kenal banyak orang. Padahal yang lebih penting adalah siapa yang percaya. Satu relasi yang sehat, jujur, dan saling menghargai. Nilainya bisa lebih besar daripada ratusan kontak tanpa hubungan. Jaringan yang baik membuka akses. Akses membuka peluang. Peluang membuka aliran uang. Dan jaringan seperti ini tidak dibangun dari niat numpang untung, tapi dari kontribusi yang konsisten. Ini aset sosial yang sering baru terasa ketika hidup mulai naik level. Ini bagian yang paling membosankan, tapi paling menentukan. Kebiasaan. Tidak ada aset besar yang lahir dari kebiasaan yang kacau. Cara mengelola waktu, cara merespon masalah, cara mengambil keputusan kecil setiap hari. Banyak orang menunggu perubahan besar, padahal aset tumbuh dari pengulangan kecil yang jarang disorot. 1 jam belajar, 1 keputusan untuk tidak menunda, 1 komitmen kecil yang dijaga. Kelihatannya sepele, tapi dalam jangka panjang, kebiasaan ini menjadi mesin penghasil nilai. Sekarang kita sambungkan semuanya. Cara berpikir, menciptakan solusi. Keahlian, membuat solusi bernilai. Reputasi, membuat orang percaya. Jaringan, mempercepat penyebaran nilai. Kebiasaan, menjaga semuanya tetap berjalan. Saat semua ini bertemu, uang tidak perlu dikejar dengan panik. Ia datang sebagai imbalan balik yang wajar. Dan inilah alasan kenapa ada orang yang terlihat tenang secara finansial. Bukan karena dia tidak butuh uang, tapi karena asetnya bekerja lebih keras daripada tenaganya. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu pertanyaan sederhana. Kalau hari ini uang tiba-tiba berhenti datang, aset apa yang masih bekerja dalam hidup? Cara berpikir, keahlian, reputasi, jaringan, atau kebiasaan? Karena pada akhirnya, uang hanya datang ke tempat yang siap menerimanya. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, aset apa yang paling sering diremehkan orang, tapi justru paling berpengaruh dalam hidup? Tulis di kolom komentar.